Bentar gini, aku oke gak? Oke. Halo guys, kami dari kelompok Kanada. Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait negara Kanada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selin Revina Anggreni. Nama saya Mas Riantono. Nama saya Prameswari Salma Hayamadi. Nama saya Nur Sayama. So here we go in 3, 2, 1. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui sejarah mengenai tentang Kanada. Tahun 1496, pelaut John Cabot diberi perintah oleh Raja Inggris Henry VII untuk berlayar mencari daratan yang masih belum terjamah. Ia pun memulai pelayarannya ke arah barat setahun kemudian dan berhasil menginjakkan kakinya di daratan Amerika. Cabot lantas mengklaim daratan yang baru di Jamanya tersebut sebagai wilayah milik kerajaan Inggris. Namun seperti halnya Columbus yang mengira kalau ia sudah mencapai daratan India, Cabot awalnya mengira kalau wilayah yang didaratinya adalah wilayah benua Asia. Inggris bukanlah satu-satunya negara Eropa yang berminat mencari koloni baru di daratan yang masih asing. Tahun 1534, Jacques Cartier berlayar ke Teluk St. Lawrence dan mengklaim daratan di sekitarnya sebagai wilayah milik Prancis. Sadar kalau daratan yang terbentang di sebelah barat adalah daratan yang sama sekali baru, rombongan pelaut Inggris yang dipimpin oleh Sir Humphrey Gilbert lantas berlayar ke arah barat untuk mendirikan pemukiman permanen di Amerika Utara. Rencana Gilbert untuk mendirikan pemukiman permanen berakhir dengan kegagalan. Namun ia berhasil mengklaim Newfoundland sebagai wilayah milik Inggris pada tahun 1583. Prancis yang pada akhirnya berhasil mendirikan pemukiman permanen pertama di wilayah cikal bakal Kanada setelah pada tahun 1608. Samuel de Caplain dan anak buahnya mendirikan pemukiman permanen yang dinamakan Quebec. Oleh para imigran asal Prancis, Quebec dioperasikan sebagai pelabuhan dagang untuk menampung kulit bulu berang-berang yang berhasil diburu di sana. Tahun 1662, Prancis mencamplok Newfoundland dan menghancurkan seluruh pemukiman Inggris yang ada di sana. Sementara itu, di Spanyol, Raja Carlos II meninggal dunia pada tahun 1700. Dan dia sempat bertita karena dia tidak memiliki keturunan. Dia meneruskan kekuasaannya pada Philip dari Anjou, cucu Raja Prancis, Louis XIV. Hal tersebut tidak disukai oleh negara-negara rival Prancis seperti Inggris dan Kekaisaran Romawi Suci karena penerusan tata tersebut dikhawatirkan akan diikuti dengan menyatunya Spanyol dan Prancis menjadi negara baru yang lebih kuat. Perbedaan pandangan tadi akhirnya berujung pada pecahnya Perang Suksesi Spanyol atau biasanya disebut Guerra de Sucesión Española sejak tahun 1701 dan baru berakhir pada tahun 1713 lewat perjanjian damai di Utrecht yang sekarang terletak di Belanda. Berdasarkan perjanjian ini, Prancis setuju untuk menyerahkan wilayah-wilayahnya di sebelah timur Quebec kepada Inggris. Wilayah yang berpindah tangan tersebut terdiri dari Newfoundland, Nova Scotia, dan New Brunswick. Tahun 1754, sengketa atas wilayah di sekitar Sungai Ohio menyebabkan Inggris dan Prancis kembali terlibat perang. Kombinasi dari memburuknya perekonomian Prancis dan blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Inggris membuat Inggris berhasil memenangkan perang pada tahun 1763. Di tahun tersebut, Prancis terpaksa menyerahkan Quebec dan Pulau Prince Edward ke tangan Inggris. Ketika mulai dikuasai oleh Inggris, Quebec dihuni oleh sekitar 60.000 penduduk. Namun dikuasainya Quebec oleh Inggris membawa masalah baru karena mayoritas penduduknya berasal dari Prancis yang menganut agama Katolik. Sementara peraturan yang berlaku di Inggris melarang penganut agama Katolik untuk mewakili di badan pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, Inggris pun mengeluarkan undang-undang Quebec yang disebut Quebec Act pada tahun 1774. Berdasarkan undang-undang ini, warga Katolik setempat diperbolehkan mempraktikkan agama sebebas-bebasnya dan menempati jabatan di pemerintahan lokal. Sementara itu, di sebelah selatan Quebec terjadi perang kemerdekaan Amerika antara Inggris melawan 13 koloninya di Amerika Utara. Selama dan sesudah terjadi perang, terjadi migrasi besar-besaran kaum loyalis penduduk 13 koloni yang tidak mendukung kemerdekaan Amerika Serikat ke provinsi Quebec dan sekitarnya. Karena sebagian besar loyalitas tersebut adalah keturunan Inggris, pemerintah Inggris pun mengeluarkan undang-undang konstitusional. Berdasarkan undang-undang ini, provinsi Quebec dipecah menjadi provinsi Kanada Rendah yang mayoritasnya berbahasa Prancis dan Kanada Tinggi, Ontario mayoritasnya berbahasa Inggris. Karena wilayahnya saling bertetangga,
Bukan hal yang aneh kalau pemerintah Amerika Serikat dan koloni-koloni Kanada memiliki perjanjian ekonomi mengenai penghapusan tarif perbatasan sejak tahun 1854. Namun 10 tahun kemudian, Amerika Serikat menyatakan kalau pihaknya berniat mengakhiri perjanjian tersebut. Untuk mencegah perekonomian koloni-koloni Kanada terpukul akibat keputusan Amerika Serikat, wacana supaya koloni-koloni di Kanada mendirikan perserikatan pun diapungkan. Alasan lain munculnya ide pendirian serikat di koloni Kanada adalah supaya serikat baru tersebut bisa mengimbangi pertumbuhan militer Amerika Serikat dan mendapatkan wilayah baru di Amerika Utara. Konferensi membahas pendirian serikat tersebut akhirnya digelar pada tahun 1864 di Carleton, Pulau Prince Edward. 3 tahun kemudian alias pada tahun 1867, Nova Scotia, New Brunswick, dan 2 provinsi Kanada membentuk serikat konfederasi dengan nama Kanada. Pendirian konfederasi tersebut disetujui oleh Inggris yang kemudian mengeluarkan Undang-Undang Amerika Utara Inggris atau biasanya disebut British North American Act di tahun yang sama. Pulau Prince Edward awalnya menolak untuk bergabung, namun krisis ekonomi yang membeli provinsi tersebut membuat mereka akhirnya berubah pikiran dan akhirnya setuju untuk bergabung ke Kanada pada tahun 1873. Sebelum itu, tahun 1870, wilayah Kanada di sebelah barat semakin bertambah luas setelah pemerintah Kanada membeli kepemilikan tanah Rupert dan teritori barat laut dari perusahaan Hudson Bay Company dengan harga 300.000 pound sterling. Namun wilayah yang baru dibeli oleh pemerintah Kanada ternyata sudah lebih dulu dihuni oleh suku pribumi setempat. Serangkaian perjanjian pun dibuat antara pemerintah Kanada dengan kepala suku tadi. Perundingan berjalan relatif lancar karena suku-suku pribumi tadi khawatir mereka bakal senasib dengan orang-orang Indian seperti di Amerika Serikat jika mereka sampai menolak. Tahun 1871, koloni Columbia Inggris, British Columbia yang terletak di pantai barat Amerika Utara, setuju untuk bergabung dengan Kanada setelah pemerintah Kanada berjanji membuatkan jalur rel yang menghubungkan wilayah Columbia Inggris dengan wilayah Kanada Timur. Rel yang dimaksud sendiri akhirnya selesai dibangun pada tahun 1881. Tahun 1880, giliran wilayah di sebelah utara yang bertambah luas setelah Inggris setuju untuk menyerahkan pengelolaan kepulauan Arktik ke pemerintah Kanada. Hingga lebih dari setengah abad kemudian, wilayah Kanada tidak mengalami perubahan sebelum kemudian Newfoundland setuju untuk bergabung pada tahun 1949 via referendum. Kendati pemerintah Kanada memiliki kemandirian luas untuk mengelola urusan domestiknya, masalah hubungan luar negeri Kanada masih menjadi tanggung jawab Inggris hingga permulaan abad ke-20. Namun hal tersebut mulai berubah setelah Kanada diperbolehkan memiliki wakilnya sendiri. Oh my god! Diperbolehkan memiliki wakilnya sendiri di Organisasi Perdamaian Liga Bangsa-Bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1920. Tahun 1931, Kanada dan daerah-daerah persemakmuran lainnya akhirnya memiliki kemandirian penuh untuk mengelola urusan luar negerinya setelah Parlemen Inggris mengesahkan Statute Westminster di tahun tersebut. Menjelang berakhirnya abad ke-20, luas wilayah Kanada nyaris berkurang setelah Provinsi Quebec yang mayoritas penduduknya berbahasa Prancis menggelar referendum kemerdekaan di tahun 1995. Referendum itu sendiri berhasil dimenangkan oleh kubu penentang kemerdekaan dengan perolehan suara 50,58%, berbeda dengan tipis dari kubu penduduk kemerdekaan yang hanya berhasil mengumpulkan suara 49,42%. Lepas dari ketatnya hasil referendum tersebut, Quebec pada akhirnya gagal menjadi negara tersendiri hingga Kanada tetap tidak berubah hingga sekarang. Selanjutnya kita akan membahas tentang letak geografi negara Kanada. Letak astronomis negara Kanada berada pada 50 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 20 derajat bujur barat sampai 140 derajat bujur barat. Selain letak astronomis, Kanada juga memiliki letak geografis, yakni terletak di antara Amerika Serikat dengan Samudra Arktik. Selain itu, terletak juga di antara Samudra Pasifik dan Alaska dengan Samudra Atlantik. Kanada juga memiliki luas wilayah sebesar 9.985 km persegi. Untuk batas wilayah negaranya, pada sebelah utara, Kanada berbatasan langsung dengan Samudra Arktik, sedangkan pada bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Pulau Greenland. Selanjutnya, pada wilayah selatan, Kanada berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Lalu, untuk wilayah barat, Kanada berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Alaska. Bentang alam Kanada dibagi menjadi 6 bagian. Perisai Kanada merupakan kawasan terluas di negara Kanada. Dataran rendah St. Laurent dan danau-danau besar terletak di
bagian timur perisai Kanada. Pegunungan Appalachia, Kanada merupakan pegunungan tua yang berada di negara Kanada. Dataran luas Pegunungan Rocky terletak di bagian barat kawasan Arktik, terletak di bagian utara berupa pulau-pulau. Terkait dengan demografi negara Kanada, Statistik Kanada melakukan sensus di seluruh negara yang mengumpulkan data setiap 5 tahun pada tahun pertama dan tahun ke-6 setiap dekade. Sensus Kanada 2021 menghitung total populasi sebanyak 36.991.981 jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 5,2% dari angka 2016. Pada tahun 2022, total populasi Kanada mencapai 38.232.593 jiwa, yang mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 0,75%. Dibandingkan dengan luas wilayahnya, Kanada adalah salah satu negara yang jarang penduduknya. Meskipun jumlahnya relatif sedikit, Kanada dihuni oleh beragam etnis dan merupakan salah satu negara multikultural di dunia. Hal ini disebabkan tingginya imigrasi per kapita. Faktor inilah yang juga menjadi pendorong utama pertumbuhan penduduk di Kanada. Angka tingkat migrasi bersih Kanada mencapai 5,46 dari 1.000 penduduk. Angka kelahirannya adalah 10,17 kelahiran dari 1.000 penduduk, sedangkan angka kematiannya 8,12 kematian dari 1.000 penduduk, dengan tingkat kesuburan 1,57 anak lahir dan angka kematian bayi 9,38 kematian dari 1.000 kelahiran. Harapan hidup di Kanada sekitar 83 tahun, 81 tahun untuk pria dan 86 tahun untuk perempuan. Dari total populasi, struktur usia 0 sampai 14 tahun sebanyak 16% dan 65 tahun ke atas sebanyak 19%. Federal adalah bentuk negara Kanada yang menganut sistem desentralisasi, di mana provinsi atau negara bagiannya memiliki otonomi sebagaimana dimiliki oleh negara merdeka. Kewenangan negara bagian juga meliputi terkait pembentukan undang-undang, parlemen, kabinet, maupun eksekutif yang secara mutlak dapat menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Kecuali untuk urusan tertentu menyangkut tentang diplomasi luar negeri, hubungan internasional, dan keamanan nasional. Kanada adalah sebuah negara yang berbentuk federal dan memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dalam sistem pemerintahan Kanada ada badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Badan eksekutif Kanada merupakan Perdana Menteri dan kabinetnya, sedangkan badan legislatif di Kanada terdiri atas House of Commons dan Senat. Walaupun demikian, pengaruh dari House of Commons lebih besar dibandingkan Senat. Serta ada badan yudikatif yang memiliki tingkatan dan yurisdiksi yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, di tingkat provinsi ada pengadilan provinsi dan teritorial, lalu ada pengadilan unggul, pengadilan banding, lalu yang kedua di tingkat federal ada pengadilan federal, pengadilan banding federal, pengadilan khusus, dan mahkamah agung. Sedangkan tiga partai utama di Kanada adalah Partai Demokrat Baru, Partai Liberal Kanada, dan Partai Konservatif Kanada. Kanada sebenarnya memiliki ideologi liberal, namun sekarang telah mendorong multikulturalisme sebagai ideologi mereka. Sekian dari kelompok Kanada. Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe. apabila ada kesalahan kata dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.